The country is booming, and we'll have Iran defeated soon. They'll be defeated very soon. And then I guess it'll be even better. But even during this, it's been amazing. I mean, to think. So I call it a military operation, but call it whatever you want. It's incredible. It's like it hasn't made a dent. A lot of people thought oil would go. Sampai memasuki hari ke-10, perang antara Iran dan Amerika Serikat belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Kedua negara masih saling serang menghancurkan fasilitas militer selama hampir 2 pekan terakhir. Pertempuran yang semakin sengit ini membuat kita terlintas dengan satu pertanyaan. Siapakah yang benar-benar terpukul hebat? Apakah dari pihak Iran ataupun dari pihak Amerika Serikat? Jika kita mengacu pada fakta, mungkin Republik Islam Iran terpukul dengan banyaknya fasilitas militer yang hancur. Tetapi jika melihat dari perang skala penuh, Amerika Serikat menjadi pihak yang dirugikan. CENTCOM baru saja mengonfirmasi 1 tentara mereka kembali tewas dalam serangan rudal yang menghantam pangkalan udara di Yordania. Sistem pertahanan udara Amerika Serikat sudah nggak mampu mencegat rudal milik Iran yang semakin agresif dan masif. Pentagon pun mengingatkan Donald Trump akan kemungkinan krisis amunisi yang melanda militer Amerika Serikat. 50.000 pasukan yang bertugas di berbagai pangkalan kini terancam, lantaran CENTCOM sudah nggak mampu melindunginya. Dengan melihat fakta itu, apakah Donald Trump bakal menarik pasukannya dari Iran? Cetak Gol coba merangkum perang Iran-Amerika, semakin sulit dikendalikan, Iran semakin perkasa sebagai berikut. 100 tentara AS menjadi korban serangan Iran. Kita kerap mendengar di media serangkaian serangan yang dilancarkan oleh Amerika. Militer Paman Sam diklaim telah berhasil membuat Republik Islam Iran terpukul hebat. Donald Trump mengatakan Amerika Serikat selangkah lagi akan mendeklarasikan kemenangan. The country is booming, and we'll have Iran defeated soon. They'll be defeated very soon. And then I guess it'll be even better. But even during this, it's been amazing. I mean, to think. So I call it a military operation, but call it whatever you want. It's incredible. It's like it hasn't made a dent. A lot of people thought oil would go up to 3. Dalam pernyataan itu, Trump berani mengatakan Republik Islam Iran telah takluk di tangan Amerika Serikat. Dia menyangkal berita yang dilansir dari berbagai media-media yang mengklaim Iran menang. Menurut Trump, media-media Iran telah menyebarkan berita palsu yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Saking sombongnya, Trump berani menyebut dirinya telah mengendalikan Iran. Apakah benar klaim yang disampaikan Trump yang menyebut Amerika telah menang perang? Mari kita bedah satu persatu kejadian dan kronologi terbaru
yang diambil dari berbagai sumber. Kalau kita melansir dari media The New York Times, justru Iran masih belum kalah. Media itu menuliskan Republik Islam terus membalas serangan AS yang menyasar fasilitas sipil Teheran. Dalam artikel tersebut, Iran enggan untuk menyerah meskipun serangan dari AS semakin masif. Laporan terbaru menyebutkan Iran semakin banyak menyerang berbagai pangkalan di negara Teluk. Jika kita melansir dari akun resmi IRGC, nampak jelas footage peluncuran rudal dan drone. IRGC mengklaim rudal dan drone tersebut menyasar ke pangkalan udara Kuwait. Tasnim News mewartakan serangan ke pangkalan udara Kuwait menjadi kali ketiga. Media asal Teheran ini menuliskan jika Iran melancarkan balas dendam atas serangan dari AS. Dampak serangan ini pun gak main-main karena dikabarkan menghantam depot amunisi militer AS. Depot ini menampung peralatan logistik milik Angkatan Darat di Kem Doha, Kuwait. Berita yang dilansir dari Tasnim ini memiliki bukti kuat footage kehancuran pangkalan AS. Sebuah bangunan depot di pangkalan Ahmed Al-Jaber nampak jelas hancur lebur akibat serangan tersebut. Korps Garda Revolusi Islam Iran memperingatkan Trump bahwa serangan dari AS akan terus dibalas. Angkatan bersenjata Republik Islam Iran dengan pasukan yang suci siap memberikan respon yang tegas terhadap setiap konspirasi dan aksi provokatif dari musuh, tulis IRGC. IRGC mengklaim pasukan Amerika saat ini nggak bisa berbuat banyak, sebab Korps Garda Revolusi telah melumpuhkan sistem radar untuk menangkis serangan dari musuh. Artinya, jika Iran kembali menyerang, maka sistem ini dipastikan tidak akan kembali berfungsi. Bahkan, pangkalan Ahmed Al-Jaber di Kuwait gelap gulita mengalami gangguan pasokan listrik. Putra-putra pemberani Iran yang perkasa memberikan pukulan telak kepada musuh yang putus asa. Sementara malam gelap terus berlanjut bagi sistem radar dan pertahanan udara AS di seluruh wilayah, tulis IRGC. IRGC juga mengklaim telah meluncurkan rudal dan drone ke pangkalan Irak. Dalam video yang dirilis IRGC, mereka menggunakan drone Shahed 136 untuk menyerang pangkalan di Irak. Masih belum diketahui pasti kebenaran mengenai berita tersebut. Berikutnya, IRGC juga mengklaim telah merilis rudal terbarunya ke pangkalan di Arab Saudi. Berbagai serangan agresif yang diluncurkan Iran ke berbagai pangkalan militer menimbulkan korban jiwa nggak sedikit. Setidaknya 100 tentara AS menjadi korban, baik meninggal maupun luka-luka. Hal ini diungkap oleh Kementerian Pertahanan AS, yakni Pete Hegseth. Hegseth merinci para prajurit yang mengalami luka mengalami geger otak ringan hingga sebagian kritis. Bahkan menurut kabar terbaru ada 1 personel AS yang belum ditemukan imbas serangan Iran ke pangkalan Yordania. Pentagon pun mengonfirmasi 1 tentaranya tewas di Yordania. Jika di total ada 3 prajurit AS yang tewas di pangkalan Muwafaq Salti. Kini jumlah korban pun terus bertambah, sekitar 18 tentara AS yang tewas selama konfrontasi dengan Iran. Rudal Iran lebih canggih menembus sistem pertahanan AS. Banyaknya korban tentara AS yang tewas di medan tempur terjadi bukan hanya kebetulan semata. Rudal-rudal Iran yang selama ini dipandang remeh Pentagon menunjukkan keperkasaannya. CBS News melaporkan kemampuan rudal Iran saat ini berkembang jauh lebih canggih dari sebelumnya. Sistem pertahanan AS pun selalu gagal mencegat ataupun mendeteksi tepat waktu. Nggak hanya itu, pertahanan negara Teluk yang menjadi sasaran juga kesulitan menghalau rudal Iran. Marco Rubio bahkan mengakui jika rudal milik IRGC telah mengalami perkembangan pesat. Menteri Luar Negeri Amerika itu mengatakan rudal-rudal Iran selalu lolos dari pencegatan.
Rubio bilang serangan ke asrama prajurit AS di Yordania disebabkan karena satu rudal Iran berhasil lolos. Mengetahui kejadian ini, Donald Trump murka bukan main. Sang presiden terlihat malu lantaran klaim kemenangan yang sudah digembar-gemborkan tidak sesuai dengan realita. Trump kemudian menyalahkan militer AS yang tak bisa mendeteksi sehingga rudal Iran bisa lolos. Presiden kelahiran New York ini menduga ada pengkhianat yang mencoba membiarkannya. Mereka Iran menyeludupkan sesuatu di Yordania dan kita ada operator lain, ada musuh dalam selimut, kata Trump. Trump heran kenapa rudal Iran bisa lolos dan mengklaim sistem pencegat AS yang terbaik di dunia. Kita memiliki peralatan terbaik di dunia, Anda tahu kita telah menghentikan hampir semuanya, tegas Trump. Dia pun mengejek Iran yang hanya menggunakan rudal berharga murah. Trump gak yakin jika rudal yang disebut orang miskin ini bisa menembus sistem pertahanan canggih AS. Khaled Mahmoud mengungkapkan bahwa rudal Iran mengalami peningkatan teknologi. Pengamat militer Jordania ini menggabungkan rudal dan drone secara bersamaan untuk mengelabui pertahanan udara. Mahmoud menyebut jika rudal murah sebagai pengalih perhatian radar. Setelah itu, Iran menembakkan rudal berkualitas lebih baik yang mampu mengubah target akhir dalam jarak 30 atau 40 km. Dengan fakta itu, apakah AS bisa mengimbangi perlawanan? Selama 10 hari terakhir, Amerika telah menghabiskan ratusan rudal untuk menyerang 400 titik di Iran. Jika ditotal, sejak perang bulan Maret pecah, sudah ada ribuan rudal yang terbuang sia-sia. Dalam perang yang kembali pecah di bulan Juli ini, Trump masih ngotot mengeluarkan amunisi secara besar-besaran. Sang presiden berpikir bisa menghancurkan Iran lewat perang singkat. Namun, nyatanya Republik Islam Iran tidak tumbang dan tetap terus melancarkan serangan balasan jika diserang. Nggak mengherankan, Pentagon mengingatkan Trump agar tidak terus mengeluarkan rudal. Seorang peneliti senior bidang studi pertahanan dan kebijakan luar negeri Cato Institute, Catherine Thompson, menyatakan jika perang melawan Iran kali ini benar-benar menguras amunisi. Mereka memperingatkan Trump bahwasanya rudal jarak jauh dan amunisi pertahanan udara telah menipis. Peneliti ini menyebut AS nggak sanggup meladeni perang berkepanjangan melawan Iran. Waktu adalah faktor utama di sini. Jika ini berlanjut selama berminggu-minggu dan kemudian kita mencapai gencatan senjata, semuanya baik-baik saja, kata Thompson. Thompson menambahkan jika militer Amerika sudah nggak mampu melindungi pasukan di Timur Tengah, dia pun menyarankan Trump untuk segera mungkin menarik pasukan. Sebanyak 50.000 personel AS kini tersebar di sejumlah pangkalan militer di Timur Tengah. Artinya, jika Trump masih ingin melanjutkan perang, ribuan prajurit terancam bakal menjadi korban. Ini menunjukkan dampaknya ke persediaan kita yang digunakan untuk melindungi kehadiran tersebut, karena serangan balasan masih terus terjadi dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, kata Thompson. Thompson juga menyampaikan fakta yang bikin Trump semakin kejang-kejang. Dia mengatakan Iran justru semakin kuat dan menunjukkan pertahanan mereka dengan membalas gempuran AS. Ternyata Iran masih punya akses ke rudal dan drone. Serangan balasan Iran tidak akan besar di hari-hari awal perang, tetapi mereka menunjukkan kemampuan untuk terus menyerang, kata Thompson. Lembaga kajian Center for Strategic and International Studies di Washington mencatat, selama perang AS telah menggunakan lebih dari 3.000 rudal Tomahawk, Patriot, dan GESSM. Dapatkan jaket parasut anti-air cuma 139 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. AS mengalami rugi besar dalam perang lawan Iran. Seorang pejabat AS menyarankan Trump agar segera menyerah dan tidak mengganggu Iran, sebab mereka saat ini tidak memiliki cukup pertahanan yang kuat menghalau serangan dari AS. Kita tidak memiliki cukup amunisi untuk mempertahankan operasi dengan aman, dan saya rasa Gedung Putih tidak menyadari hal itu, kata pejabat AS dikutip dari The Telegraph. Masoud Pezeshkian menyatakan Iran masuk ke dalam perang skala penuh melawan AS.
Kenyataannya adalah bahwa saat ini Republik Islam Iran terlibat dalam perang skala penuh. Perang saat ini bukan hanya perang rudal, musuh telah menyimpulkan bahwa mereka tidak dapat memaksa rakyat Iran untuk menyerah melalui serangan militer, kata Presiden Iran ini. IRGC mengklaim Iran masih punya lebih dari 3.000 rudal balistik jarak dekat hingga menengah. Rudal sejauh 3.000 km ini bahkan bisa saja menjangkau Israel yang hanya berjarak 2.375 km. Pete Hegseth mengatakan Amerika harus menanggung kerugian sekitar 37,5 miliar dolar selama perang melawan Iran. Bahkan AS dikabarkan tengah mengalami krisis anggaran militer. Untuk menutup tingginya biaya perang, Hegseth sampai-sampai meminta tambahan dana darurat ke Kongres. Niat Trump dalam perang kali ini adalah mengendalikan Selat Hormuz. Tetapi semua rencana ini berubah menjadi malapetaka yang merugikan AS. Klaim Donald Trump yang telah mengendalikan Selat Hormuz bisa dibantah lewat fakta di medan pertempuran. Bahkan konflik ini semakin meluas di mana Houthi turut membantu Iran melemahkan AS. Kelompok militer asal Yaman ini memblokade Laut Merah terhadap sekutu AS, Arab Saudi. Bukan gak mungkin Trump masih berambisi untuk mengendalikan Selat Hormuz, tetapi harus ada yang dikorbankan, yakni pemotongan anggaran di berbagai sektor untuk menambal kerugian. AS juga kehilangan banyak alutsista dan armada canggih berharga jutaan dolar. Selama perang, sebanyak 16 drone MQ-9 Reaper telah ludes dihajar oleh rudal dan juga drone milik Iran. Kerugian pun gak main-main, bisa mencapai 5 miliar dolar atau 86 triliun rupiah. Drone MQ-9 Reaper dikenal akan daya tahannya, kemampuan serangan presisi, dan sinyal intelijen tinggi. Namun, belakangan ini kecanggihan yang digembar-gemborkan gak sesuai kenyataan. Drone ini punya kelemahan dan rentan terhadap sistem senjata surface-to-air yang dikerahkan Iran. Selain drone MQ-9 Reaper, puluhan pesawat dan sistem pertahanan juga ikut ludes. Mulai dari helikopter pengintai, komponen radar, serta sistem peringatan dini. Pengen rompi kece dengan harga terjangkau? Cobain rompi dari brand QWERTY Life. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan perang Iran-Amerika semakin sulit dikendalikan, IRGC makin perkasa. Bagaimana pendapatmu? Apakah Donald Trump akan bertempur habis-habisan untuk memukul mundur Republik Islam Iran? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.